Pemirsa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk membahas keputusan tersebut, saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan video conference ada Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies. Terima kasih Pak Yose telah bergabung bersama kami. Pak Yose. Ya, selamat sore. Ya, ini kalau kita lihat Pak Yose, di mana DPR telah menyetujui terkait dengan pembentukan Kementerian Investasi dan juga pembangunan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Anda, apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini, atau apa tanggapan Anda terkait dengan keputusan ini? Ya, pertama kalau kita lihat kondisi investasi Indonesia memang ada beberapa catatan sih ya. Yang pertama, misalnya FDI, Foreign Direct Investment di Indonesia itu relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Di Indonesia itu hanya sekitar 2% dari PDB. Sementara negara-negara yang lain di ASEAN saja di atas 3%, bahkan seperti Vietnam sampai 6% gitu ya. Jadi ada masalah di jumlahnya. Kemudian yang kedua juga dari sisi kualitasnya. Kualitasnya itu kebanyakan investasi yang masuk ke Indonesia, entah itu di bidang yang ekstraktif atau walaupun manufaktur juga manufakturnya yang memang juga ekstraktif, yang tidak terlalu banyak juga memberikan menciptakan lapangan pekerjaan, serta mungkin tidak juga banyak memberikan transfer of technology, tidak juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbarui struktur perekonomian kita, sehingga kita mungkin perlu mengundang investasi-investasi yang ada. Tetapi tentunya ini adalah latar belakang masalahnya ya, apakah dengan dibentuknya Kementerian Investasi ini memang bisa menyelesaikan permasalahan? Mungkin tidak segampang itu. Ya, karena ketika kita bicara tentang investasi, sebenarnya ada berbagai macam tantangan serta regulasi yang terkait. Yang namanya kebijakan mengenai investasi sendiri itu hanyalah pintu masuk. Sampai seberapa jauh misalnya diperbolehkan dari asing untuk berinvestasi. Kemudian bagaimana prosedur investasinya, perizinannya, dan lain-lain. Tapi itu baru pintu masuknya saja. Orang ketika berinvestasi nggak cuma melihat ketika mau masuk saja kan. Dia melihat dalam jangka waktu 30 tahun mereka beroperasi itu kira-kira cocok nggak? Kira-kira akan stabil tidak? Kira-kira kalau saya membutuhkan sesuatu akan bisa saya dapatkan dengan gampang tidak? Nah, hal-hal seperti ini yang kelihatannya masih belum kita perbaiki. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya memang sudah dijabarkan ini dengan segala macam regulasi pelaksanaannya, itu kelihatannya juga belum banyak yang belum menyentuh berbagai isu-isu yang krusial di sana, yang terkait dengan investasi, terutama terkait juga dengan operasional dari para investor ataupun juga investasi yang datang tadi. Oke, berarti kita juga tahu sebenarnya Pak Yose bahwa sebelumnya kan Presiden juga sudah membentuk sebuah lembaga pengelola investasi, lalu juga sudah ada BKPM. Bisa dikatakan bahwa dua hal ini masih belum mencukupi, sehingga akhirnya harus dibentuk Kementerian Investasi. Seperti itu? Ya, kalau lembaga investasi tadi mungkin agak berbeda ya, karena itu artinya adalah bagaimana dana dari luar negeri itu bisa digunakan oleh negara dalam hal investasi-investasi yang memang dilakukan oleh negara. Tetapi kalau Kementerian Investasi ini mungkin lebih banyak melihat bagaimana supaya investasi secara umum datang ke Indonesia. Dan memang betul kelihatannya akan overlap sekali dengan fungsi dari BKPM. Jadi kita memang belum tahu apakah rencananya BKPM akan dilebur ke dalam kementerian ini atau akan ada dua institusi yang berjalan. Mudah-mudahan sih supaya lebih mudah itu memang akan dilebur ya, karena kalau keduanya akan ada, mungkin nanti akan ada berbagai hal yang sifatnya conflicting atau overlapping yang kadang-kadang bahkan mempersulit koordinasi antara berbagai lembaga. Karena investasi ini seperti yang tadi saya katakan aspeknya luas sekali. Bahkan
di luar dari Kementerian Investasi atau BKPM saja. Investasi juga terkait dengan perindustrian, terkait dengan perdagangan, terkait dengan lingkungan hidup juga, ya. Jadinya sebenarnya fungsi koordinasi dari BKPM itu seharusnya sih sudah cukup kalau memang bisa dilakukan secara baik. Nah, kalau bagaimana dengan Kementerian Investasinya sendiri, saya pikir kita masih harus lihat lagi nih, apa sih yang ada di pemikiran pemerintah supaya untuk melengkapi kebijakan investasi tersebut. Ya, nah tadi ya kalau kita berbicara terkait dengan peleburan ini kan juga kita juga lihat ada Kementerian Riset dan Teknologi yang katanya juga akan digabungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Artinya kemungkinan dan kemudian ada Kementerian Investasi. Adakah kemungkinan atau artinya dalam waktu dekat menurut Anda kira-kira kita akan menyaksikan adanya reshuffle nggak sih? Waduh, kalau reshuffle itu sekali lagi hak prerogatif presiden ya tentunya. Tetapi yang penting adalah bagaimana presiden memilih orang-orang yang memang kompeten di dalam bidangnya. Kalau memang ada mengenai investasi ini tentunya harus orang yang memang mengetahui permasalahan-permasalahan investasi. Paling tidak mengetahui bahwa masalah investasi itu bukan hanya promosi, tetapi juga bagaimana supaya investor melihat bahwa dalam waktu 30-40 tahun mereka beroperasi di Indonesia, itu kebijakan-kebijakan yang ada mendukung operasional mereka. Nah, ini saja kadang-kadang masih belum jelas gitu ya, paradigmanya itu ada. Sehingga tentunya orang yang lebih kompeten, orang yang memang mengetahui mengenai permasalahan ini dan punya kesadaran mengenai hal tersebut, itu menjadi sangat diperlukan. Ya. Bukan hanya melihat bahwa investasi itu sebagai bagian dari promosi saja. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita beralih ke kementerian selanjutnya. Tadi dari Kementerian Informasi ini kemudian terkait dengan Kementerian Riset dan Teknologi yang kemungkinan digabungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Anda melihat bagaimana langkah ini untuk masa depan riset di Indonesia sih sebenarnya Pak Yose, karena kita lihat bahwa saat ini kan kita juga butuh riset terkait dengan pandemi seperti itu, dan kita juga lihat kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sempat bergabung dengan riset lalu kemudian dipisah lagi dan kali ini akan digabungkan lagi. Anda melihatnya seperti apa ini? Terus nyambung seperti hubungannya? Kalau ke saya ya sebagai praktisi ataupun juga pengamat dari ekonomi yang tentunya sangat terkait dengan riset, saya juga menjadi pengajar. Memang kita masih bisa melihat bahwa Kemristek ini digabungkan dengan Kemendikbud menjadi satu pilihan yang cukup baik. Karena apa? Karena riset di banyak negara, terutama negara-negara yang kuat risetnya, itu sebenarnya dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya. Sementara di kita perguruan tinggi itu cenderung lebih sifatnya menjadi pengajaran. Pengajaran tentunya bagus juga memberikan ilmunya ya, tetapi untuk mengkreasi ilmu, menciptakan ilmu itu juga merupakan tugas dari perguruan tinggi yang di Indonesia mungkin belum sampai ke sana. Oleh karena itu penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud merupakan salah satu hal yang saya pikir patut diapresiasi, walaupun saya dengar kemungkinan badan riset itu masih akan tetap ada. Badan Riset dan Inovasi Nasional kemungkinan masih tetap ada yang memang tentunya akan menjadi pendorong juga untuk riset-riset yang di luar dari perguruan tinggi misalnya. Riset-riset yang sifatnya lebih inovatif dan lebih aplikatif. Kita juga mungkin memerlukan badan riset seperti itu. Oke, baik. Baik, Pak Yose, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tentunya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies.